ribuan tahun lalu saya rasa kamu tidak terlihat akademis sama sekali ya, karena harusnya kamu paham antropologi ya, apa namanya kebudayaan, sosial budaya pada masa itu tidak sama dengan masa sekarang ini. Dan nomor satu itu dulu. Yang kedua, asal kamu tahu di dalam ensiklopedia Katolik, terserah kalau itu dianggap tidak valid ya mohon maaf saya membaca itu ensiklopedia Katolik itu ibundanya Yesus atau Maria menurut ensiklopedia Katolik silakan kalau memang salah luruskan saya menikah dengan Santo Yosef itu ketika Santo Yosef berumur 90 tahun dan Maria berumur 12 tahun. Kalau sekarang kita lihat anak 12 tahun itu sama-sama anak kecil ya. Sama-sama anak kecil. Apakah ibundanya Yesus korban pedofil? Tentu tidak bisa kita katakan itu. Dan di dalam halakah orang-orang Yahudi, di dalam Book of Jasher atau buku yang dipercaya literasi dari Yahudi sendiri yang mengatakan Ribka itu dinikahi Ishak ketika berumur 3 tahun. Itu tidak ada di dalam kitab apa namanya orang Kristen karena orang Kristen tidak mempercayai literasi Book of Jasher. Book of Jasher ini kalau bagi Yahudi sebagai apa sih, Kores ya? Saya ketika lihat ada rabi Oh, yang membaca itu kitab 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 orang apa ya? jujur ya. Judul aja kitab orang jujur, kitab orang jujur. Itu ada kok di perjanjian lama, Ya, tapi nggak dimasukin di ya, kanonik, di kanonik, ya tidak dikanon. di Artinya kanonisasi malah. ya dan lagi pula kalau saya pernah baca, pernah dengar ya halakah orang Yahudi itu memang boleh menikah di usia dini ya. Halakah Yahudi ya, Kores kalau nggak salah ya. Saya pernah Betul, baca betul, itu betul. kemarin. Ya, tapi itu orang Yahudi yang berhak menjawab ya. Artinya begini, jangan pernah menyamakan tentang antropologi. Nenek-nenek kita terdahulu itu menikahnya umurnya berapa? 11, 12. Ya kan? Anaknya 9, 10, 11. Nikahnya umur 12 tahun. Apakah boleh dikatakan mereka korban pedofilia? Nggak bisa. Itu kita nggak usah mundur ribuan tahun lalu. Itu baru kita mundur ke sekitar puluhan tahun lalu. Temen saya juga nikahnya dulu waktu itu udah tamat SD tuh langsung nikah. Berapa tuh tamat SD umur berapa itu ya Kores ya? Kalau tamat SD itu masih belasan lah ya. Ya, belasan ya. Masih kecil banget gitu ya. S itu 6, 12, 11, 12, 11. Ya, Daerah 12 situ. 11 temen ya ada yang nikah tuh tamat SD tuh langsung nikah gitu ya. Nggak usah balik ke seribuan tahun lalu gitu, nggak usah. Balik aja ke puluhan tahun lalu. Itu banyak yang nikah dini. Apa mereka korban pedofil? Apakah mereka boleh dikatakan kakek-kakek kita yang terdahulu itu sebagai orang-orang yang punya kelainan gitu? Karena kalau kalian memfitnah Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebanyakan lah ayah ibu aku nikah 9 tahun nikah. Memang zaman dahulu itu banyak yang nikah itu di umur di bawah. Karena dulu nggak ada TK, nggak ada SMP, nggak ada SMA, ya. Dahulu tuh nggak ada tuh cerita orang dicicipi dulu sama pacarnya baru dinikahi, nggak ada. Zaman dahulu orang menjaga sekali mereka gitu. Itulah Islam. Di dalam Islam itu pernikahan itu batasannya adalah ketika seorang wanita setelah haid gitu. Right. Itu boleh menikah. Ya, itu ada batasan. Nah, pertanyaannya tuh yang nanya, tolong tunjukin hukum nikah atau kaidah nikah yang membedakan antara menikah asli dengan jina di dalam agama kalian itu gimana, di mana hukumnya gitu, apa bedanya gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah nanya-nanya hukum nikah di dalam Islam dong gitu, ketinggian Ini hamba gitu. tambahin ya. Oke. Hamba tambahin Uni. Ya Ya, tambahin. jadi pertama begini. Tanyain dulu, coba definisikan dulu, kualifikasikan dulu anak kecil itu apa? Deh keimanannya kawan-kawan Kristiani kita. Nah, coba didefinisi. Jangan ngambil medical science, jangan ngambil ke sana. Kita jangan main standar janda di sini ya. Nah, kalau dalam Islam itu yang namanya anak kecil, anak-anak yang belum tumbuh kemaluannya, belum tumbuh kemaluannya. Lalu kalau untuk wanita yang belum haid, untuk laki-laki yang belum ihtilam, kayak gitu kan ya. Nah, terus udah kayak gitu, aduh noise. Sekarang kalau Noise misalnya, kaki ya, saya turun nah, bentar. nah nanti kalau misalnya, Sorry sorry. nah jadi kalau misalnya belum tumbuh kemaluan, belum ihtilam, belum haid, itu anak kecil, pedofilia disitulah, di situ secara syar'inya baru itu bisa dikatakan pedofilia. Masya Sekarang Allah, terima kasih mawarnya Aisyah itu, Riza. iya, Ukti Riza, jazakallah khair untuk Unirifa. Nah terus kemudian Aisyah radhiyallahu anha ini nikahnya umur 6, kemudian baru bercampur dengan Rasulullah itu umur 9 setelah masa haid gitu. Setelah masa haid. Dan Sedangkan ya, akil dan balik jangan Islam kalau disamakan. misalnya belum tumbuh mulu,
Heeh. Kalau belum tumbuh bulu, ini itu umurnya 15 tahun. Berbeda dengan Yahudi atau agama bangsanya Yesus dan di zaman Yesus ketika hidup nih. Gua bacain. Perhatiin ini kawan-kawan Kristiani, perhatiin dicatat, dicatat ya. Ini ada di Yevamot 57b 3. Ini adalah Oh misnah ya, oh ya. yang Ntar Uni menjelaskan potong sedikit. mengenai Ada ustadz yang berkolaborasi dengan channel Kristen yang mengatakan boleh mengganti Alhamdulillah dengan Alhamdulillah Yesus. Artinya kita mau coba untuk mengcounter ini nanti, mungkin bersama Kores. Saya sudah dapat videonya. Nah ini dia, kami hadir Siap, untuk siap. ini. Kami hadir untuk klaim-klaim dari baik kaum munafikun atau kaum kufar yang coba-coba membuat agama Islam ini seenak udelnya, sementara kita sudah punya ketetapan dan ketentuan, seolah-olah nggak ada ulama kita di Indonesia ini, seolah-olah nggak pernah ada gitu. Jadi mereka mengambil fatwa sendiri gitu. Kita nggak tahu ini ustadz mana ya. Dan ini berkolaborasi dengan Yusuf Manubulu. Nanti kita akan bahas ini. Oke, lanjut Kores. Ya, iya, Iya. iya.